Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kajian Ahad pagi sepanjang. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية. Coba buka surat sebelum At-Takatsur, Al-Asr, Wal-Asr. Surat Al-Asr.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Surat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair. Dumateng Ustaz Muzakir saking Darul Falah ingkang sampun bimbing kita sedaya kaitanipun kalih pembenaran bacaan lan hafalan Quran khususipun wonten ing juz amma nika wau dimurajaah malih saking surat Al-Qari'ah dumugi surat Al-Fil ngoten nggih. Mangke saben enjing monggo rawuh radi enjang nggih jam 6 kirang gangsal napa kirang sedasa mungkin saged tahsinul Quran sareng-sareng. Alhamdulillah Bapak Ibu wonten ing ngajeng kita sedaya sampun rawuh Al Ustaz Sanif Ali Sabana LC Al-Hafiz mudir saking Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan lan insyaallah pengawasan badhe kita awiti saderengipun monggo ingkang nembe rawuh
ampun kesupen nika ngasta unjukanipun lan senekipun ngoten nggih. Monggo sop ingkang tengah kusipun ibu-ibu dipun kebaki rumiyin, ingkang wingking saged geser majeng. Insyaallah bahasanipun wonten ing jam menika tasih lajengaken mbok bilih bab nafkah ngoten nggih, nafaqah mangke badhe kaaturaken dening Ustaz Sanif Ali Sabana LC. Monggo sarengan pengaosan kita awiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wedal katur dumateng Ustaz Sanif Ali Sabana. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilma an-nafi' wal 'amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal 'arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Kama nas'aluhu jalla fi'ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Desa Sepanjang Tawangmangu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Rasa syukur kita hanya kita berikan, kita tujukan kepada Allah, dan tiada daya upaya kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita diperkumpulkan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam. Semoga tetap diberikan istiqomah untuk menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, menjauhi larangan, istiqomah di atas iman Islam, diberi ketakwaan hingga akhir hayat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melanjutkan kajian kitab Ghayah wat Takrib atau dikenal juga dengan Matan Abi Syuja, di mana pertemuan bulan lalu yang kita bahas adalah tentang bab nafkah dan belum selesai. Jadi insya Allah hari ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang bab nafkah, dan ini penting sekali karena ini terkait dengan hak Bani Adam yang akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu nanti masing-masing melihat pada dirinya ini ada haknya siapa. Kalau dia sebagai orang tua berarti yang langsung dipikirkan anak-anaknya. Kalau sebagai anak dipikirkan orang tuanya. Sebagai suami berarti yang dipikirkan adalah istrinya. Sudahkah hak-hak nafkah mereka itu kita tunaikan? Nah, insya Allah ini akan menjadi majelis yang kita tuntaskan pembahasan terkait bab nafkah. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Qari, dalam kitabnya Ghayah wat Takrib, faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludin. Ya, ini kemarin sudah kita baca sebetulnya dan sudah sempat kita jelaskan, tapi kita ulang lagi agar semakin mantap, semakin faham, juga nanti memudahkan untuk nyambungkan dengan pembahasan lanjutannya. Wa nafaqatul amudain,
dan nafkah, ya, amudain itu pilar, dua tiang, ya. Dan dimaksud amudain di sini adalah usulun wa furu'. Usul itu adalah orang tua, bapak dan ibu, itu namanya usul. Nah, ini tiang yang pertama. Kemudian tiang yang kedua atau pilar yang kedua adalah anak-anak. Pilar yang kedua adalah anak-anak, ya. Anak-anak ini laki-laki dan perempuan, mencakup anak laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun. Pemberian infak kepada dua pilar dalam rumah tangga atau dalam keluarga wajibatun, hukumnya wajib. Atas siapa? Lil walidain. Kepada siapa? Lil walidain, kepada kepada orang tua. Ya, berarti dalam hal ini kewajiban anak memberi nafkah orang tua. Wal mauludin, sebagaimana sebaliknya orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya. Nah, ini secara umum kalau dilihat dari perjalanan usia, yang dinafkahi anaknya dulu, ya, karena anak nanti mengalami fase dia belum mandiri dari sejak lahir sampai nanti balik, ya, anak belum bisa mandiri, sehingga wajib orang tua menafkahi mereka. Nah, setelahnya baru bergantian, ketika orang tua sudah sepuh, sudah tidak bisa produktif, dan bisa jadi ada sebab-sebab lain yang kemudian menjadikan anaknya wajib untuk menafkahi orang tua tersebut. Nanti dijelaskan syarat-syarat anak wajib menafkahi orang tua itu kondisinya bagaimana. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini. Sedangkan kedua orang tua, kenapa kok disebutkan orang tua dulu, padahal tadi secara umur usia harusnya kan nafkah orang tua ke anak dulu, bukan anak ke orang tua. Nah, di sini disebutkan min babil ikram. Min babil ikram, untuk menghormati orang tua yang lebih sepuh, tentunya disebutkan lebih dahulu. Yang kedua, bahwa di dalam menafkahi orang tua, di situ anak mendapatkan dua pahala double. Yang pertama adalah pahala nafkah itu sendiri, dan yang kedua pahala birrul walidain. Ya, pahala nafkah yang diberikan itu ada pahalanya, dan birrul walidainnya juga berpahala. Sedangkan orang tua yang memberi nafkah kepada anak hanya mendapatkan pahala daripada nafkah tersebut. Pahala daripada nafkah tersebut. Maka nafkah anak kepada orang tua itu lebih diutamakan di sini, karena memiliki dua kemuliaan tadi. Kemuliaan nafkah dan kemuliaan birrul walidain. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartain. Ya. Terkait orang tua, maka wajib untuk diberikan hak nafkahnya apabila terpenuhi dua syarat. Ada dua syarat kok kumpul bareng dalam satu waktu, maka wajib anak ini menafkahi orang tua. Yang pertama adalah al-faqru wa zamanah, yaitu orang tua yang sudah fakir, ya, dia kondisinya fakir, nggak punya uang. Yang kedua adalah zamanah. Zamanah itu penyakit yang menahun. Penyakit yang menahun itu ya artinya dengan usia yang sudah sepuh tadi, ya, dia mendapatkan dirinya itu sudah lemah, ya, sudah sakit-sakitan.
Ada banyak juga kondisi orang sepuh yang terkena penyakit kronis. Otomatis sudahlah dia itu fakir, nggak punya harta, nggak bisa kerja. Nah, disinilah maka anak wajib untuk menafkahi orang tua. Kemudian yang kedua, awil fakru wal junun. Atau juga bisa orang tua yang dia kondisinya fakir, ya, dan juga dia gila. Gila dalam hal ini artinya adalah ada penyakit di akalnya. Dan nanti bisa dimasukkan di dalam kategori ini adalah yang sudah pikun. Dimasukkan ke dalam kategori ini adalah orang tua yang sudah pikun. Karena otomatis orang tua yang sudah pikun sudah tidak bisa produktif. Dua kondisi tadilah yang menjadikan anak wajib menafkahi orang tua. Kalau tidak dinafkahi maka dosa anak ini. Lah kalau dia sakit-sakitan tapi masih punya harta bagaimana Ustaz? Ya, dia belum sampai kepada derajat fakir. Dia masih punya harta, maka anak ya belum wajib menafkahi orang tuanya, sehingga nafkah daripada kebutuhan harian orang tua tadi diambilkan dari harta miliknya. Tapi dalam kondisi ini anak dianjurkan artinya keutamaan yang besar, fadilah yang besar kalau anak ini mau nafkahi orang tua. Meskipun orang tuanya punya duit, meskipun orang tuanya kaya, tapi kan beliau sakit-sakitan. Ya, zamanah itu sakit-sakitan yang menaun, dikarenakan memang usianya sudah sepuh. Ya, jadi disunnahkan, dianjurkan bagi anak berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Menafkahi orang tuanya tersebut. Kemudian selanjutnya wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bi salasati syara'ita. Sedangkan anak-anak maka wajib mereka itu diberi nafkah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama al-fakru, sama fakir, nggak punya harta. Memang ada tosat anak yang dia itu nggak fakir, ya ada. Anak yatim bapaknya dulu kaya, kan dapat warisan. Apalagi anak laki-laki tunggal, wah itu warisannya banyak. Ya, berapa bagian anak warisan anak laki-laki tunggal? Oh itu banyak sekali, karena anak laki-laki tunggal apabila ayahnya meninggal, ya, kemudian dia masih punya ibu, kemudian masih punya mbah, ya, mbahnya seumpamanya masih komplit, mbah kakung dan mbah putri, maka si ibu tadi, ibu dari anak ya, istri dari bapak yang meninggal, itu dapat 1/8 dari harta. Mbahnya putri dapat 1/6, mbahnya kakung dapat 1/6. Sisanya dikasihkan semuanya ke anak laki-laki tunggal ini, karena dia jadi asobah. Padahal masih kecil, bisa jadi baru umur 4 tahun, 5 tahun sudah ditinggal mati. Iya, jadi kecil tapi kaya mungkin. Nah, kalau sudah begitu apakah ibunya wajib menafkahi dari duitnya? Enggak. Jawabannya dinafkahi dari uang milik anak ini. Kalau dia belum bisa mentasarufkan harta, maka si ibu tadi yang mengambilkan kebutuhan anak ini dari harta warisan yang menjadi bagiannya. Itu seperti itu. Makanya sebagian akhwat itu milih kalau nikah yang penting sama orang kaya.
Karena kalau Allah qadarullah ya, ada musibah, meninggal, suaminya mati, ya masih ada harta yang digunakan untuk apa? Untuk nafkahi anak-anaknya. Gitu. Nah di sini maka wajib dinafkahi anak itu apabila kondisinya fakir, nggak punya harta. Kemudian yang kedua sighar. Ya, berarti lawan kata sighar di sini adalah kibar. Sighar yang dimaksud di sini adalah anak belum masuk usia balik. Anak belum masuk usia balik. Kalau sudah balik sudah nggak wajib dinafkahi. Ya, ini secara hukum syar'inya begitu. Meskipun prakteknya itu anak-anak udah balik ya masih dompleng orang tua, masih belum mandiri, belum punya penghasilan. Itu zaman sekarang. Nun sewu loh, ini mau ngerokok saja minta duit ibunya. Nggih napa mboten Bu? Berarti sing sanjang nggih niki pun ngalami niki. Harusnya secara hukum syar'i itu anak kalau sudah balik itu orang tua udah nggak wajib nafkahi. Harusnya. Wis sekarang kita udah poyo tega. Tega nggak Bu? Nggak menafkahi. Kerepoti orang katanya kalau nggak dinafkahi sendiri. Padahal anak-anak sekarang itu baliknya kadang ya Allah umur 11 tahun, 10 tahun sudah pada balik. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu fakir, yang kedua sighar, ya. Dan yang ketiga adalah al-faqru was-sigharu awil faqr waz-zamanah. Jadi kalau ini bergabung terkumpul karena satu dia fakir dan dia masih kecil, atau dia fakir dan dia sakit menaun meskipun sudah balik. Ada nun sewu anak-anak itu yang berkebutuhan khusus. Oke. Beberapa yang berkebutuhan khusus sakit. Ini namanya zamanah. Meskipun dia sudah balik, orang tuanya tetap wajib nafkahi. Karena potensi besarnya anak yang berkebutuhan khusus itu dia tidak bisa produktif untuk mencari rezeki sendiri. Tambah lagi nggak punya harta warisan tadi, kondisinya fakir. Ya. Maka orang tua wajib menafkahi sepanjang hidupnya. Meskipun udah tua. Ada kan yang berkebutuhan khusus umurnya sudah tua tapi ya masih begitu. Ya. Dan yang terakhir awil faqru wal junun, atau dikarenakan kefakiran dan juga gila. Anak ya berkebutuhan khusus dari sisi kejiwaan, sakit jiwa. Ya, kemudian juga fakir, nggak punya uang warisan, nggak dapat hibah, ya. Maka dia dinafkahi oleh orang tuanya karena dia tidak bisa untuk produktif, ya, mencari rezeki sendiri. Kemudian selanjutnya wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Nafkah bagi budak dan juga hewan peliharaan, hewan piaraan, hewan ternak, wajibatun, wajib hukumnya. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Dan dilarang untuk membebankan pekerjaan-pekerjaan baik kepada budak atau kepada hewan ternak yang kita pelihara di luar batas kemampuannya. Kita punya kerbau. Kerbau itu kan kuat ya. Kuat. Ya, tapi kerbonya setiap hari disuruh narik mobil mogok namanya. Wah, ini di luar batas kemampuan. Meskipun ya dia kuat tapi ya nek suruh narik mobil mogok setiap hari ya. Ya.
Jadi dilarang membebankan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Selain itu juga untuk nafkah kepada hewan ternak itu hukumnya wajib. Yang melihara burung, burungnya udah di kerangkeng, udah di kandang, tidak boleh terbang, tidak dikasih makan. Oh, kalau sampai mati dosa. Seorang wanita dia masuk neraka gara-gara kucing. Kucing yang disekap, ditali, tidak boleh kemana-mana dan tidak dikasih makan. Akhirnya si kucing ini mati. Nah, sabda Rasulullah SAW, perempuan itu masuk neraka gara-gara kucing itu. Ya, gara-gara kucing tersebut. Habasatha wala hiya at'amatha wala atlaqatha ta'kulu min khasasil ardi, kata Rasulullah dalam hadis. Seorang perempuan yang mengekang kucing, tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan untuk lepas. Karena dikekang kan nggak bisa nyari makan sendiri. Kalau kucingnya lepas cari makan sendiri kan bisa nyari tikus, bisa nyari apa. Karena dikekang nggak bisa makan sampai dia mati, dosa hukumnya. Ini jadi yang suka melihara hewan, ya, suka melihara hewan, maka harus diperhatikan bahwa hewan peliharaan itu juga punya hak. Maka di sini disebutkan wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Kemudian selanjutnya wa nafaqatuz zaujati al mumakkinati min nafsiha wajibatun. Kemudian menafkahi istri al-mumakkinah. Apa ini al-mumakkinah itu? Al-mumakkinah ini maknanya adalah istri yang sudah bersedia untuk menyerahkan dirinya. Ya. Ini inayah, pokoknya paham lah. Sudah pasrah. Silahkan mas diapain, saya sudah pasrah. Ini artinya mumakkinah. Karena ada situasi pernikahan dan istri itu belum bisa diserahkan total kepada suaminya. Salah satunya adalah pernikahan anak kecil. Ini saya pernah nyampaikan kalau nggak salah di sini bahwa hukum wali menikahkan anak putrinya yang masih kecil belum balik itu hukumnya mubah dalam Islam. Nggih. Belum balik, anak perempuan umur 8 tahun dinikahkan, boleh enggak? Boleh. Nikah itu kan akad. Akad boleh. Karena melihat masya Allah ada pemuda yang soleh luar biasa alim, ya, orang tuanya nggak mau kehilangan kesempatan untuk ngepek mantu, ya. Tapi anaknya belum ada yang gadis, masih anak kecil, usia 7 tahun 8 tahun. Boleh nggak si wali menikahkan anak ini kepada laki-laki tersebut? Boleh, tapi belum boleh untuk berhubungan. Jadi statusnya sudah suami istri, tapi belum boleh berhubungan. Ya ini anak kecilnya masih dirawat orang tuanya, si suaminya ya masih kayak bujang gitu. Tapi statusnya sudah menikah gitu. Nah yang kasus seperti itu, apakah suami wajib menafkahi anak tadi istrinya? Belum wajib. Karena ini belum mumakkin, ya, belum mumakkinah min nafsiha, belum menyerahkan dirinya. Nah ini belum wajib, sehingga yang wajib menafkahi siapa? Orang tuanya masih. Paham ya ibu-ibu nggih? Nah, jadi kewajiban menafkahi istri itu apabila dia menyerahkan dirinya. Ya, maka ada nanti ketentuan di sini juga disebutkan
bahwa wanita yang nusyuz itu wanita yang bangkang dari ketaatan suami. Salah satunya adalah istri yang tidak mau digauli suaminya. Itu termasuk nasizah. Yang seperti itu tidak berhak dapat nafkah gara-gara nusyuznya. Ya, gara-gara bangkangnya itu enggak dapat nafkah. Nah, di sini terkait juga dengan makna al-mumakkinah min nafsiha. Ya, hukumnya wajib menafkahi istri apabila dia sudah memasrahkan dirinya kepada siapa kewajiban ini? Atas suaminya, atas suami tersebut. Wahia muqaddaratun. Nah, nafkah ini semuanya ada ketentuannya. Nah, kita akan lihat ketentuannya bagaimana. Kalau suami kaya bagaimana, kalau suaminya sedang bagaimana, suaminya miskin gak punya duit, dijelaskan. Taib. Al-Qadhi Abu Suja melanjutkan, fa in kana zauju musiran famuddani min ghalibi qutiha. Apabila suami itu adalah orang yang mampu, nah, batasan mampu, batasan menengah, batasan tidak mampu itu bagaimana? Batasan mampu itu adalah ketika suami ini penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Ketika penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya, itu kategori apa? Mampu. Insya Allah ini bapak-bapak di sini mampu semua ini. Insya Allah, ya, diberi kelonggaran rizki dan juga berkah insya Allah. Kemudian yang kedua, kalau menengah itu adalah yang penghasilannya sama dengan pengeluarannya. Yang penghasilannya sama dengan pengeluaran itu menengah. Nah, kalau yang kurang bagaimana? Gampang. Yang penghasilannya tidak mencukupi pengeluarannya. Itu namanya kurang. Baik. Di sini disebutkan fa in kana zauju musiran, apabila suami itu kondisinya musir. Musir itu longgar, penghasilan tadi lebih banyak dari pengeluarannya. Famuddani min ghalibi qutiha, maka hak nafkah bagi seorang istri ini adalah 2 mud. 2 mud. 2 mud itu sama dengan setengah sok. Karena 1 sok 4 mud. 1 sok kalau dikonversikan ke beras itu sama dengan jumlah yang kita biasa keluarkan zakat fitrah. Berapa kilo, Pak? 2,5 itu minimalnya. Ada yang hitung 3, ada yang hitung 2,8. Ya, hitungan paling rendah dari 2 sok itu untuk beras kita 2,5 kilo. Berarti kalau setengah sok berapa, Pak? Nggih? 1/4 kilo. Berarti kalau kita hitungannya dengan yang longgar, 1 sok itu 3 kilo, berarti setengahnya adalah 1,5 kilo. Itu gampangnya begitu. Setiap hari, ya, ini bukan setiap makan loh ya. Setiap hari, ya, setiap hari istri ini dapat hak beras sejumlah 1,5 kilo. Kalau sekarang berapa harganya? Yang sedang beras enggak, bukan yang mahal. 20.000. 20.000 nggih. Itu sedang atau yang udah bagus itu? Sudah sedengan ya. 20.000. Ya. Ini tentu kalau saya hitung sedang itu karena memang umumnya orang.
Ada seumpamanya seorang pemuda dapat seorang istri kaya raya. Biasanya makan berasnya yang mahal. Rojo lele seumpamanya. Berapa sekarang sekilo rojo lele? 16.000. Nggih, 16 ya. Kalau nggak salah ya. 16 sekitar atau 15 sekian. Hitunglah genep 16. Berarti 1,5 kilonya berapa? 24.000. Bedanya 4.000. Karena ini perempuan dulu biasanya makan sama keluarganya dengan rojo lele, ya patokannya itu. Ya, kan kalau nggak biasa makan beras yang murah kan nggak doyan gitu. Nah, jadi 20.000 ya tadi kita hitung yang sedang ya, itu wajib. Artinya kalau dalam 1 bulan berapa Pak uang yang wajib diberikan kepada istri? Ini baru beras loh, berapa? 600.000. Ini dicatat. Itu baru buat ibu, belum buat anak-anak loh. Ini ibu tok loh, istrinya tok. Nanti baru wah nek ngaten niki mboten cukup danten Pak Ustadz. Ya kita baca dulu kitabnya ya. Wa yajibu minal idami wal kiswati majarat bihil adah. Tadi kan baru bahan pokoknya. Artinya beras ya. Ini belum nanti gasnya, belum nanti apanya loh, Pak ya. Baru berasnya. Kemudian wajib juga diberikan lauk. Di sini disebutkan wayajibu minal idami. Idam itu lauk. Lauk dalam bahasa syariat itu ya termasuk sayurnya Bu. Sudah termasuk sayur. Intinya apapun yang membersamai nasi. Kalau di luar negeri sana makannya gandum, ya apapun yang membersamai dengan gandum. Kan nggak mungkin dimakan cuman roti tawar begitu, tidak ada temennya. Nah ini namanya idam atau lauk. Di sini disebutkan wajib juga memberikan idam dan kiswah. Kiswah itu pakaian. Majarat bihil adah. Apa yang sudah menjadi adat, standar adat ya yang ada di masyarakat kita. Di sini daerah Tawangmangu dingin. Adatnya ya kalau pas musim dingin semua orang pakai jaket. Istri kok nggak punya jaket, oh suaminya wajib belikan jaket. Maksudnya begitu, jelas ya. Nah, kebalikannya, tinggal di daerah pesisir panas, suami dari gunung, punyanya baju tebel-tebel semua, ya. Kemudian istrinya yang dari pesisir ini dikasih baju tebel-tebel, kepanasan. Nah, berarti wajib membelikan baju yang tipis. Ya tipis itu enggak mesti yang rawang itu enggak loh. Maksudnya tipis itu bukan tebel. Yang kalau dipakai tidak panas. Itu begitu wajibannya. Majarat bihil adah. Nah, ini ya gimana ya? Tapi enggak apa-apa ya, namanya fikih kita sampaikan. Kalau adatnya di satu daerah itu setiap lebaran ya, istri-istrinya orang itu mayoritas dibelikan baju baru ya, berarti juga suami begitu, wajib membelikan baju baru. Karena istilahnya majarat bihil ada. Sepakat ibu-ibu? Ibu-ibu sepakat semua. Ini kayaknya materi hari ini saya menguntungkan ibu-ibu ini ya. Ya, namanya fikih itu dibahas apa adanya nggih, Bapak-bapak Ibu, ilmu. Nggih, harus adil. Wa in kana mu'siran
famuddun min ghalibi qutil balad. Ya. Kalau orang itu susah tadi bagaimana ketentuannya? Penghasilannya kurang dari pengeluaran, maka kewajibannya cuman 1 mud. 1 mud itu setara dengan 1/4 sok. Berarti kalau tadi kita ngitung 1,5 kilo, berarti 1 mudnya berapa? 750 gram. 3/4 kilo. Harganya berapa, Pak? Berapa, Bu? 3/4 kilo beras. Ya digawe setengah wae to, wong tadi 1 mud 2 mud itu 20.000, berarti 1 mud 10.000. Itu kalau suaminya kondisinya muksir. Muksir itu susah. Berarti kalau dihitung dalam 1 bulan berapa nafkahnya? 300.000. Catat itu. Pilih yang kaya apa yang miskin, Bu? Ayo, pilih yang kaya atau yang miskin? Kaya. Kok nggak ada yang milih yang soleh? Nah, toh, harusnya milihnya itu yang kaya, yang miskin. Soleh, Ustaz, gitu. Kaya dan soleh. Tetap aja nggak mau turun standar ya. Wah, jadi berapa tadi? 10.000. Ini kalau muksir. Famudun min ghalibi qutil balad wa ma ya'tadimu bihil muksiruna wa yaksunahu. Sebagaimana makanan tadi standarnya juga turun, maka di dalam masalah lauk pauk juga di dalam masalah pakaian itu standarnya juga standar orang yang ya tadi apa bahasanya ya, susah lah. Orang yang kalau dibilang berkecukupan beda loh. Cukup itu nanti pertengahan ini ya. Jadi standarnya orang yang memang kurang ya. Seumpama nggak ada lauk yang ya, maksudnya umumnya orang yang susah lauknya cuman kerupuk sama kerupuk ya, kerupuk terus maksudnya. Ya udah itu standarnya ya lauknya itu gitu ya. Kalau masalah berasnya tadi berapa? 1 mud ya, 1 mud sama dengan 10.000 atau 1/4 sok. Thayyib. Wa ingkana pakaian juga sama. Kalau umumnya orang susah itu lebaran enggak ada pakaian baru, ya tidak wajib berarti. Ya, sesuai dengan adat yang berlaku. Harga pakaiannya, kapan memberikan pakaian, itu sesuai dengan adat yang berlaku. Wa ingkana mutawassiton famuddun wanis. Nah, ini kalau pertengahan tadi bagaimana? Yang penghasilannya sama dengan pengeluaran. Maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya itu 1,5 mud. Ya, 1,5 mud. Kalau 1 mud tadi 10.000, 2 mud 20.000, berarti kalau 1,5 15.000. 1 bulan berapa? 450. 1 bulan sama dengan 450. Masya Allah. Wa in kana mutawassitan famuddun wanis wa minal udmi wal kiswati al wasat. Sama lauk pauk dan juga pakaiannya itu mengikuti standar pertengahan yang diberlakukan di satu masyarakat. Ya, ikutnya standar pertengahan. Wa in aksara binafaqatiha falaha fashun nikah. Ya. Sebelumnya. Wa in kanat mimman yuhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Wah, ini juga perkara yang penting ini. Wa in kana mimman
Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha. Apabila istri biasanya sebelum menikah ini dia punya pembantu. Ya, sebelum menikah punya pembantu. Maka suaminya wajib untuk memberi nafkah dengan menyediakan pembantu. Penak mboten, Bu? Tapi jenengan saderenge nggih pembantu mboten. Ora enggak sebelumnya enggak pakai pembantu ngerti-ngerti njaluk. Itu juga enggak. Nah, ini di sini memang kenapa kok dikukuhkan seperti ini? Karena Islam itu berusaha untuk mencari titik yang di situ potensi perceraian itu rendah. Karena secara nalarnya wanita dari keluarga yang berkecukupan kaya raya biasanya dilayani pembantu. Tiba-tiba nikah langsung disuruh wajib harus mengikuti kondisi suaminya. Wah, itu berat. Nah, dari situ ada potensi kemudian si istri ini ya mengajukan gugatan khulu yang akhirnya menimbulkan perceraian. Maka Islam memberikan jalan bagaimana rumah tangga ini bisa tetap langgeng. Ya caranya adat yang memang sebelumnya istri rasakan itu bagaimana juga diupayakan untuk dirasakan dalam kondisi dia menikah. Ya. Maka nanti di sini pasal yang berkaitan dengan itu nanti disebutkan tadi sudah sempat saya baca. Ya. Kalau si istri ini sebelumnya memang biasa dilayani, ada pembantu, maka ketika dia menikah dengan seorang suami, ya, suami itu wajib untuk memberikan sesuai dengan standar kebiasaan istri sebelum menikah. Wa in a'sara binafaqatiha falaha faskhun nikah. Apabila suami itu susah untuk merealisasikan standar nafkah dari istrinya, maka si istri punya hak untuk mengajukan fasakh. Bahkan bukan khulu' loh, fasakh. Fasakh itu adalah perceraian yang diputuskan oleh hakim. Kita sudah belajar sebelumnya. Tolak itu perceraian yang diputuskan oleh suami. Khulu' perceraian disebabkan gugatan istri. Gugatan kepada suami, maksudnya saya minta pisah aja. Ya udah kalau kamu mau pisah, kamu bayar sekian mau. Ya, saya siap bayar. Nah, ketika itu diterima maka terjadi perpisahan, perceraian dengan nama khulu'. Ini yang ketiga, gugatan dari istri juga tapi berbentuk fasakh. Fasakh itu si istri gugatnya langsung ke hakim. Wahai hakim, saya sebagai seorang istri tidak diberikan nafkah semestinya sama suami saya. Maka saya mengajukan gugatan cerai. Itu yang disebut fasakh. Si hakim nanti akan meneliti, mengecek, suaminya dipanggil, apa benar Pak Anda tidak menunaikan hak nafkahnya si istri? Ada laporan kepada saya bahwa begini. Kemudian si suami mengatakan, iya Pak Hakim benar, memang demikian. Maka si hakim itu berhak untuk memutuskan perceraian terhadap dua orang ini, suami istri. Ini yang disebut apa? Fasakh. Fasakh itu gugatan cerai yang ditujukan oleh salah satu mempelai kepada hakimnya, kemudian hakim yang memutuskan perceraian. Ini namanya fasakh. Nah, dalam hal ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara hukum fikih tadi saya katakan seorang istri berhak
mengajukan gugatan cerai apabila nafkah itu tidak direalisasikan. Berhak itu bukan wajib, bukan juga sunnah, tapi hukumnya mubah. Nah, nanti mubah ini hukum dasar, tapi hukum situasionalnya seorang istri harusnya memikirkan maslahat madharat apabila dia mengajukan gugatan cerai. Memang dia punya hak. Wah, saya udah lama nggak dinafkahi nih, suami saya nggak bertanggung jawab. Udahlah, saya tak gugat cerai saja. Sebentar Bu, dipikir dulu. Apakah nanti dengan pengajuan gugatan cerai itu mendatangkan maslahat atau tidak mendatangkan maslahat? Karena ada kondisi seorang perempuan berada dalam status pernikahan, meskipun suaminya itu memiliki kedzaliman, itu lebih baik daripada seorang perempuan yang tidak memiliki dan tidak berada di dalam status pernikahan. Loh, jadi janda itu juga bisa jadi fitnah. Atau perempuan yang belum menikah sama sekali, ya, belum mendapatkan jodoh juga bisa jadi fitnah. Itu sama halnya juga dengan kondisional kenegaraan. Ya, sebagaimana banyak disampaikan oleh para ulama, ya, khususnya ulama yang memperhatikan masalah status politik. Mereka mengatakan bahwa ya, keberadaan rakyat di bawah pemimpin zalim itu lebih baik daripada rakyat tidak memiliki pemimpin. Nah, itu yang terjadi sekarang di Yaman sana karena adanya konflik. Dulunya kan terjadi revolusi. Awalnya revolusi ini untuk mengganti pemimpin yang zalim. Setelah revolusi itu berjalan, pemimpin yang zalim digulingkan, ternyata terjadi chaos, terjadi huru-hara, terjadi pertikaian, perang di sana sini. Sekarang ini negara tersebut tidak punya pemimpin. Akhirnya jadi susah, berat. Kondisinya, krisisnya tambah buruk. Ini penting loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kadang nafsu kita dalam menginginkan satu perubahan itu tidak diimbangi dengan perhitungan akibat apabila kita melakukan perubahan tersebut. Ayo revolusi, ayo ini. Sik. Jangan keburu-buru. Itu contoh-contoh yang sudah ada. Meskipun seumpama secara hukum syariatnya revolusi boleh, belum tentu melaksanakannya lebih baik. Harus ditimbang dari maslahat madharat. Begitu juga ini saya kiaskan dengan situasi rumah tangga. Memang suami zalim, gak pernah nafkahi, gak pernah ngasih hak-haknya istri sebagaimana semestinya. Tapi untuk mengajukan gugatan fasakh ini, cerai, ayo dipikir-pikir lagi. Kalau cerai nanti anak-anak bagaimana? Apakah psikis mereka itu terguncang atau tidak? Ya, banyak loh anak-anak yang terkena kondisi broken home, kemudian dia psikisnya bermasalah, pendidikannya kacau, akhirnya anak ini nggak sukses. Dipikir jangka panjang, ya ditimbang-timbang lagi. Kalau ternyata madharatnya itu jauh potensinya lebih besar, saran saya si istri menahan diri untuk mengajukan gugatan cerai. Ditahan dulu, nggak apa-apalah. Memang sih ada kedzaliman. Dua-duanya buruk, tapi pilih yang paling ringan buruknya. Orang yang cerdas itu begitu, ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan mana kebaikan, mana yang keburukan. Itu biasa. Orang yang bisa membedakan ini baik, ini buruk itu sudah. Oh ini maslahat, ini madharat. Saya milih maslahat, ini biasa. Oh, itu umumnya orang ya mesti begitu. Tapi orang yang cerdas
Orang yang pinter adalah mereka yang bisa membedakan dua kebaikan mana yang lebih baik atau dua keburukan mana yang lebih ringan buruknya. Ya, di bawah suami zalim itu buruk, tapi perceraian lebih buruk, mana yang dipilih? Kan begitu. Ya, dipilih yang lebih ringan buruknya. Nah, ini keterangan wa in a'sara bi nafaqatiha falaha fashun nikah. Apabila suami tidak mampu, tidak bisa merealisasikan hak-hak nafkahnya istri, maka istri punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla dukhuli. Begitu juga apabila suami tidak bisa merealisasikan mahar sebelum dia itu menggauli istrinya, maka si istri berhak mengajukan fasakh. Jadi fasakh itu nanti ada beberapa kriteria. Kapan seorang istri boleh mengajukan gugatan? Ada beberapa kriteria. Salah satunya dari sisi nafkah, ini tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua dari sisi mahar. Ya, sudah ada kesepakatan mahar sekian. Sebelum terjadi hubungan suami istri, istrinya nakit, "Mas, bentar. Belum boleh ya. Saya nanya dulu, jenengan bisa bayar mahar enggak?" Tenane lho iki. Iya utang, saya utang iya bener ning iso bayar apa ora. Ternyata suaminya angkat tangan. "Oh ya nek sing wingi kae memang akeh, aku ora iso bayar. Sorry ya, saya nggak mau." Boleh loh ya, boleh itu nggak harus terjadi gitu. Tapi kalau status bolehnya boleh. Kemudian fasakh juga ada dari sisi yang lain, yaitu ketika ada aib yang menimpa pasangan. Ya, aib ini memang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan suami istri. Ya, contohnya mungkin mohon maaf seumpamanya ada penyakit kelamin atau lemah syahwat. Itu aib-aib yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai atau yang disebut dengan fasakh. Ya, tapi sekali lagi boleh itu enggak harus dilaksanakan. Ada pilihan, boleh melanjutkan pernikahan, boleh juga menggugat cerai dari pernikahan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ini pembahasan terkait bab nafkah ya. Untuk selanjutnya kalau masih ada waktu monggo kalau mau dibuka tanya jawab. Barakallahu fikum wa shallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Syukran jazakallahu khair dumateng Al Ustaz Sanib Adi Sabana LC ingkang sampun ngaturaken tausiah enjang punika kaitanipun kalih nafkah utawi nafkah. Sampun jelas dereng Bapak Ibu.